Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Julia Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok adalah statik yang digunakan untuk mengukur pusat sebaran atau distribusi data dalam kelompok atau kategori tertentu. Ukuran ini membantu kita memahami bagaimana data terdistribusi di dalam kelompok-kelompok tersebut. Beberapa ukuran pemusatan data kelompok yang umum digunakan meliputi mean kelompok, median kelompok, modus kelompok, kuartil kelompok. Mean kelompok juga dikenal sebagai rata-rata kelompok atau mean berkelompok adalah salah satu ukuran pemusatan data kelompok yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai dalam kelompok atau kategori tertentu. Ini digunakan ketika Anda memiliki data yang terbagi dalam beberapa kelompok atau kategori yang ingin menghitung rata-rata nilai dalam setiap kelompok tersebut. Mean kelompok memberikan gambaran tentang pusat sebaran data dan kelompok-kelompok tersebut. Karakteristik mean. Representasi rata-rata mean kelompok memberikan nilai rata-rata sekelompok data. Ini membantu mengidentifikasi tingkat pusat distribusi data dalam kelompok tertentu. Pengukuran kelompok kategori. Mean kelompok sangat berguna ketika data dikelompokkan ke dalam kategori dan interval yang berbeda, seperti rentang umur atau kisaran harga. Kesesuaian dengan data kelompok. Mean kelompok sesuai dengan data yang terkumpul dalam kelompok dan memberikan gambaran tentang nilai tengah dalam setiap kelompok tersebut. Kesesuaiannya dengan analisis statik. Mean kelompok dapat digunakan dalam berbagai analisis statik yang melibatkan data kelompok, seperti analisis regresi atau analisis variasi. Mean kelompok. Contoh penerapan mean kelompok, misalkan dalam analisis pendapatan berdasarkan kelompok umur. Data pendapatan mungkin dibagi menjadi beberapa kelompok umur seperti 20-30 tahun, 31-40 tahun, dan seterusnya. Mean kelompok dapat digunakan untuk menghitung rata-rata pendapatan dalam setiap kelompok umur ini dan memberikan gambaran tentang pendapatan rata-rata di dalam kelompok tersebut. Kesimpulannya adalah ukuran yang berguna untuk menghitung rata-rata nilai dalam kelompok data yang berbeda. Ini membantu dalam menganalisis dan memahami karakteristik data dan kelompok-kelompok tertentu, terutama ketika data sudah terkumpul dan kategori-kategori dan kelompok-kelompok tertentu. Mean kelompok digunakan dalam berbagai konteks analisis statik yang melibatkan data kelompok. Median kelompok adalah salah satu ukuran pemusatan data kelompok yang digunakan ketika Anda memiliki data yang telah dikelompokkan ke dalam kategori dan interval. Median kelompok membantu Anda menentukan nilai tengah dalam setiap kelompok atau interval tersebut, sehingga memberikan gambaran tentang pusat sebaran data dalam kelompok-kelompok tertentu. Karakteristik median kelompok. Representasi nilai tengah. Median kelompok memberikan gambaran tentang nilai tengah dalam kelompok data. Ini membantu mengidentifikasi pusat distribusi data dalam kelompok tertentu. Pengukuran kelompok kategori. Median kelompok sangat berguna ketika Anda memiliki data yang telah dikelompokkan dalam kategori atau interval, seperti rentang umur, kisaran pendapatan, atau kategori produk. Ini membantu dalam menganalisis data yang tidak bersifat kontinu. Resisten terhadap outlier. Seperti median, biasanya median kelompok juga resisten terhadap pengaruh nilai ekstrem atau outlier dalam kelompok data. Ini berarti bahwa nilai yang sangat besar atau sangat kecil dalam kelompok tidak akan mempengaruhi median kelompok secara signifikan. Penting dalam analisis statik. Median kelompok dapat digunakan dalam berbagai analisis statik yang melibatkan data kelompok, terutama ketika perbandingan antara kelompok diperlukan. Median kelompok. Contoh penerapan median kelompok, misalnya dalam penelitian tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk tertentu, data mungkin dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kepuasannya, misalnya sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Median kelompok akan membantu mengidentifikasi tingkat kepuasan yang berada di tengah dalam setiap kelompok, memberikan gambaran tentang tingkat kepuasan rata-rata dalam kategori tersebut. Kesimpulannya adalah statik yang berguna untuk mengidentifikasi nilai tengah dalam kelompok data yang telah dikelompokkan ke dalam kategori yang interval. Modus kelompok adalah juga dikenal sebagai modus dalam kategori atau modus berkelompok, adalah salah satu ukuran pemusatan data kelompok yang digunakan ketika Anda memiliki data yang telah dikelompokkan ke dalam kategori atau interval. Modus kelompok membantu menentukan nilai atau nilai-nilai yang paling sering muncul dalam setiap kelompok atau interval tersebut, sehingga memberikan gambaran tentang nilai yang dominan dalam kelompok-kelompok tertentu.
Karakteristik modus kelompok. Representasi nilai paling sering muncul. Modus kelompok memberikan gambaran yang tentang nilai paling sering muncul dalam kelompok data. Ini membantu mengidentifikasi nilai yang dominan atau paling populer dalam setiap kelompok tertentu. Pengukuran kelompok kategori. Modus kelompok sangat berguna ketika Anda memiliki data yang telah dikelompokkan ke dalam kategori atau interval seperti kategori produk, kelompok usia, atau tingkat kepuasan. Ini membantu dalam menganalisis data yang tidak bersifat kontinu. Modus kelompok. Contoh penerapan modus kelompok. Misalnya, dalam studi pasar data produk yang paling populer mungkin dibagi menjadi kelompok berdasarkan kategori yang produk. Modus kelompok akan membantu mengidentifikasi kategori produk yang paling populer atau paling banyak dibeli oleh konsumen. Kesimpulannya adalah ukuran statik yang berguna untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data yang telah dikelompokkan ke dalam kategori atau interval. Kuartil kelompok adalah salah satu ukuran pemusatan data kelompok yang digunakan ketika Anda memiliki data yang telah dikelompokkan ke dalam kategori atau interval. Kuartil kelompok membantu Anda mengidentifikasi nilai-nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3 dalam setiap kelompok atau interval tersebut sehingga memberikan gambaran tentang sebaran data dalam kelompok-kelompok tertentu. Kuartil kelompok. Contoh penerapan kuartil kelompok. Misalnya dalam penelitian mengenai pendapatan keluarga berdasarkan kelompok usia. Data pendapatan mungkin dibagi menjadi kelompok usia yang berbeda, misalnya 20-30 tahun, 31-40 tahun, dan seterusnya. Kuartil kelompok akan membantu mengidentifikasi sebaran pendapatan dalam setiap kelompok usia tersebut, memberikan informasi tentang pendapatan yang lebih rendah, nilai tengah, dan nilai tinggi dalam kelompok-kelompok tersebut. Kesimpulannya adalah kuartil kelompok adalah ukuran statik yang berguna untuk mengidentifikasi nilai-nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3 dalam kelompok data yang telah dikelompokkan ke dalam kategori atau interval. Ranger kelompok juga dikenal sebagai rentang kelompok adalah salah satu ukuran pemusatan data kelompok yang digunakan untuk mengukur sebaran data atau kelompok-kelompok atau interval tertentu. Rentang kelompok memberikan gambaran tentang sejauh mana perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam kelompok data tersebut. Mengukur sebaran data dalam kelompok. Rentang kelompok memberikan gambaran tentang sebaran data dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Ini memberikan informasi tentang perbedaan antara nilai maksimum dan minimum kelompok tersebut. Pengukuran kelompok kategori. Rentang kelompok sangat berguna ketika Anda memiliki data yang telah dikelompokkan dalam kategori atau interval seperti kelompok usia, kisaran pendapatan, atau kategori produk. Penting dalam analisis statik. Ranger kelompok. Keterbatasan range kelompok. Meskipun rentang kelompok sederhana, perlu diingat bahwa tidak hanya memberikan gambaran umum tentang sebaran data dalam kelompok. Rentang kelompok tidak resisten terhadap pengaruh nilai ekstrim atau outlier dalam kelompok, sehingga hasilnya dapat menjadi bias jika ada nilai-nilai ekstrim dalam kelompok tersebut. Contoh penerapan range kelompok. Misal penelitian mengenai harga produk berdasarkan kategori produk. Data harga produk mungkin dibagi menjadi kelompok berdasarkan kategori produk, misalnya pakaian, aksesoris, sepatu. Rentang kelompok akan membantu mengidentifikasi sebaran harga dalam setiap kategori produk. Kesimpulan, rentang kelompok adalah ukuran statik yang berguna untuk mengukur sebaran data dan kelompok data yang telah dikelompokkan ke dalam kategori yang interval. Ini memberikan gambaran tentang perbedaan antara nilai maksimum dan minimum dalam kelompok-kelompok tersebut. Rentang kelompok yang digunakan dalam berbagai konteks analisis statik yang melibatkan data kelompok. Meskipun perlu diingat, rentang kelompok dapat terpengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim dan kelompok tersebut. Terima kasih.